Adanya pohon yang dianggap sebagai gerbang gaib bagi makhluk astral yang ada di daerah ini ternyata menimbulkan beberapa fenomena yang dapat disaksikan oleh masyarakat karena memang banyak masyarakat yang lewat di area ini dan melihat adanya banyak makhluk astral di sini. Anak saya kan kadang-kadang saya suka cari anak saya main ke sini. Gak lama kemudian setelah anak saya nggak ada, nggak taunya memang saya kadang-kadang suka lihat yang tak kasat mata gitu loh. Kak Frisly tadi bilang banyak sosok yang meminta untuk tidak menebang pohon ini. Betul, Fasya. Berarti bukan hanya satu sosok penunggu pohon ini. Iya, nggak cuma satu. Tadi kan juga sempat Pak Mustafa itu mention ya, banyak melihat sosok anak-anak kecil yang seperti botak dan lain-lain. Bahkan sosok yang tinggi besar itu, kalau sosok tinggi besar itu kan memang menguasai kawasan ini. Tapi kalau sosok anak kecil dan beberapa sosok wanita yang ada di sekitar kita, itu memang keluar masuknya itu dari pintu dimensi Pohon di sini. ini ya. Jadi satu pohon ini memang menyimpan banyaknya makhluk yang ada di daerah ini. Ada sih kayak anak kecil Bu, anak kecil jalan-jalan gitu adalah kayak rambutnya kayak botak-botak gitu Bu, botak. Anak saya juga pernah lihat, dia mah semacam pas di sini di pohon ini. Frisly mengajak saya untuk melanjutkan penelusuran menuju area dalam pabrik. Apa Karena yang ini Kak Frisly langsung lihat atau rasain pada saat kita masuk ke ruangan ini? Karena ini emang bener-bener masih mesin aslinya ya Fasya. Ini mesin Frisly mendekati sebuah besi besar yang dulunya digunakan untuk membuat minuman tradisional. kalau memang melewati waktu maghrib ya Fasya, pas dari pohon di depan terus kita masuk ke dalam sini. Tadi sempet ngeliat beberapa sosok anak kecil yang dia tuh ada di atas sini. Karena ini kan dulunya air kan, tempat untuk mencuci. Kelihatan? Oh iya ya. Iya, ini untuk mencuci di belakang Fasya. Ya, di tempat ini. Coba. Nggak bisa dibuka. Masih ada sari-sarinya. Aku ngelihat ada sosok laki-laki tua, umurnya sudah lebih dari 55 tahun. Sosok laki-laki itu ada di belakang kita saat ini. Dia Di berdiri. sini. Yap, tapi dia menghadap ke arah sana. Adanya sosok laki-laki tua di ruangan ini ternyata merupakan salah satu orang yang pernah bekerja di pabrik ini sehingga ia meninggal. Terdapat jin yang menyerupainya dan bertempat tinggal di tempat ini. Laki-laki ini sebenarnya jin yang menjadi sosok manusia. Bapak-bapak ini sekarang di sini. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju salah satu ruangan yang sudah sangat ramai oleh sosok anak kecil yang berlarian. Ini jauh lebih hancur kayaknya ya tempatnya ya, lebih kotor juga dibanding depan tadi. Dan itu juga penyebab kenapa setelah tempat ini udah nggak beroperasi lagi, tempat ini diisi sama banyak banget makhluk. Bukan cuma sosok-sosok anak kecil yang dari tadi berlarian, tapi banyak banget sosok perempuan yang saat ini menggantung di atas ini. Dan juga mereka seperti ngajak main petak umpet. Si sosok anak kecilnya itu? Perempuan. Perempuan? Iya. Jadi anak kecilnya mereka lari-larian dengan keadaan memang kepalanya itu semua rambutnya itu diikat ke atas gitu. Jadi kayak ada cepolan yang besar. Terus juga sosoknya sangat kecil dengan tangan yang seperti ini. Jadi anak kecilnya itu ngangkat tangan semua, beramai-ramai. Dan emang itu lebih dari 20 bahkan. Kalau misalnya ada ramai orang yang banget ya. melihat sosok-sosok anak kecil itu kayak lari-larian. Ini tuh jadi kayak area bermain. Area bermain ya? Oh, iya, Betul, iya, iya. Fasya. Oke, untuk sekarang sosok anak kecilnya itu lagi ada di mana Kak Frisly? Ada lari di pojokan. Mau coba ke sini nggak? Jadi Fasya coba ke sini. Aku coba untuk ajak komunikasi di samping sini. Tim juga boleh ke sini. Dan night vision. Hah? Mau pakai night vision? Ya. Oke, Kim minta night vision.
Oke. Udah sampai sini aja Kak Frisly. Fasya kasih tahu kalau misalnya kenapa-napa. Tapi saat ini merupakan tempat untuk ditaruhnya beberapa botol-botol kemasan sebelum dijual. Dan memang dari mulai tempat ini beroperasi, ini menjadi tempat favorit untuk para sosok perempuan. Mereka bergantung kepala dan rambutnya itu malah turun ke bawah, semuanya turun. Dan juga memang dari dulu selama ini beroperasi, ini memang rame banget sih Fasya, disukain sama mereka. Duh, ini panas banget loh hawanya dari belakang. Iya, karena saat ini aku emang sengaja manggil mereka sih Fasya. Aku berharap bisa dapetin residu energi yang lebih besar lagi. Mungkin biar penonton juga bisa ngerasain kalau saat ini serempak para perempuan dengan baju putihnya dan rambutnya yang panjang sedang membuka mulut dengan mata yang tertutup, dan mereka turun ke bawah di belakang aku, belakang Fasya, dan juga ada di antara kayu-kayu ini. Kenapa? Kenapa Tah? Boleh minta lampu lagi nggak? Kenapa? Sumpah tadi berasa kayak ada pegangan tipis gitu. Berasa di jaket. Dari atas bagian pundak? Iya, di sini. Karena emang cewek-cewek di sini tuh mereka usil. Pelan, nggak apa-apa. Cewek-cewek di sini mereka usil dan cenderung lebih aktif untuk menampakkan diri itu ke para pekerja laki-laki. Tempat ini adalah tempat yang paling sering dikunjungi. Jadi banyak aktivitas manusia di tempat ini. Tapi justru menjadi tempat favorit untuk mereka. Ada suara ya? Ada suara lagi ya. Halo. Soalnya kayaknya emang cewek-cewek di sini ngeliat kita semua kali ya. Mereka kira ini satu cara untuk mereka komunikasi lagi kayak tadi. Bentuk komunikasi dia ke Fasya tuh, dia sebenarnya mungkin bukan mau megang kali ya, mau kayak ngebisikin atau mau ngapain. Karena berasanya cuma di sebelah sini aja kan. Kiri, iya. Enggak dua-duanya kan, Enggak. cuma sebelah aja kan. Iya, karena kelihatan di sini rata-rata yang mendapatkan gangguan itu berupa bisikan, rep-repan, ketindihan, atau kalau lagi mau sholat ngambil air wudhu, tiba-tiba ada yang ngeliatin. Merinding mah ada, kayak yang pegang, gitu. Kayak berat gitu loh. Tapi mungkin balik lagi ke sosok cewek ini ya, Kak Frisly. Mereka tuh punya alasan gak sih untuk mengganggu para pekerja di sini semasa tempat ini tuh masih aktif? Ada gak sih alasan mereka untuk mengganggu gitu? Kalau alasan, aku nggak dapat mereka punya alasan tertentu ya Fasya. Tapi yang jelas yang bisa dikaitkan karena posisi pintu dimensi atau pohon tadi tepat di depan bangunan ini. Jadi mereka sangat suka untuk datang ke tempat yang memang berdekatan dengan dimensi mereka. Gitu Fasya. Lari kemana tadi Kak Frisly, sosok anak kecilnya itu? Keluar Fasya. Merasa cukup untuk berkomunikasi dengan sosok wanita yang ada di ruangan ini, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan penelusuran di area lain pabrik. Udaranya langsung beda banget. Ya, ini seperti Ini kayaknya rumah tempat sih. penginapannya sih Fasya. Ini mesnya Mesnya itu. ya. Jadi di dalam ini ada kamar per kamar. Ada yang pakai kebaya kuning.